Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPS, berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita masih di bab 1, yaitu subbab tentang letak dan kondisi wilayah Indonesia. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas tentang memahami lokasi melalui peta. Untuk itu, nanti kalian akan mencapai indikator tentang pengertian peta, syarat-syarat peta, lalu ada unsur-unsur peta dan manfaat peta. Untuk itu langsung saja kita ke materi. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai dari pengertian peta. Jadi, apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Lalu, apa perbedaan dari peta, atlas, dan globe? Jadi, seperti kita tahu sebelumnya, peta tadi adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Sedangkan atlas itu merupakan sekumpulan peta-peta dalam bentuk buku dengan simbol, bahasa, dan penafsiran yang umumnya sama. Lalu, globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil yang memberikan gambaran bentuk muka bumi sehingga mendekati bentuk bumi sesungguhnya. Syarat-syarat peta yang dikatakan baik dan benar adalah: pertama, konform, yaitu bentuk dari sebuah peta yang digambar serta harus sebangun dengan keadaan asli atau sebenarnya di wilayah asal atau di lapangan. Kedua, equidistant, yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak di lapangan. Yang ketiga, equivalent, yaitu luas di peta harus sebanding dengan luas sebenarnya. Ada beberapa jenis-jenis peta, yaitu peta umum. Peta umum ini adalah memberikan gambaran kenampakan permukaan bumi yang sesungguhnya, baik bentang alam maupun budayanya seperti gunung, sungai, danau. Contohnya ada peta Pulau Jawa, peta Pulau Bali yang di dalamnya pasti mencakup gunung, sungai, danau, dan pasti terdapat keterangan-keterangan tulisan atau letteringnya. Lalu yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus ini adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan atau fenomena geosfer tertentu. Kita garis bawahi tertentu ya, baik dalam kondisi fisik maupun sosial budaya. Peta khusus ini maksudnya seperti peta tematik atau peta yang terdapat temanya. Jadi menggambarkan satu atau beberapa aspek saja sesuai kebutuhan, seperti peta iklim. Jadi di dalamnya ada menjelaskan iklim suatu daerah, lalu peta tanah, peta persebaran tanah misalnya, peta hujan, peta kepadatan penduduk, dan peta rawan bencana, serta lain-lain. Lalu materi berikutnya adalah apa saja pemanfaatan peta tersebut selain untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, yaitu menunjukkan dan memberikan gambaran arah dan jarak di berbagai tempat, lalu memberikan gambaran tentang bentuk dan suatu penampakan permukaan bumi, lalu yang terakhir memberikan informasi tentang ketinggian suatu wilayah. Berikut ini ada beberapa penjelasan singkat tentang unsur-unsur pada peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta ini mencerminkan isi dan tipe peta. Yang kedua, skala peta merupakan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Yang ketiga, orientasi atau penunjuk arah, biasanya digambarkan dengan berbentuk panah. Yang keempat, simbol peta atau lambang peta. Simbol ini biasanya berisi gambar-gambar yang mewakili objek yang dipetakan. Yang kelima, garis astronomis. Garis yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu tempat. Yang keenam, legenda. Legenda ini berisi keterangan dari simbol-simbol peta agar lebih mudah dibaca. Yang ketujuh, inset. Peta kecil di dalam peta pokok yang fungsinya sebagai penunjukan lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Yang kedelapan, sumber dan tahun pembuatan. Dapat digunakan sebagai informasi mengetahui asal peta diperoleh. Dan yang kesembilan adalah lettering atau
pengangkaan atau angka, dan pemberian tulisan pada sebuah peta. Untuk mengetahui lebih jelas dan lebih detail tentang beberapa unsur-unsur peta tadi, mari kita ke pembahasan berikutnya. Pada peta yang pernah Anda lihat, di bagian manakah biasanya judul peta diletakkan? Ya, bisa kita lihat pada contoh peta berikut ini. Kita lihat judul peta biasanya diletakkan di bagian tengah atas peta. Akan tetapi, diletakkan di bagian lain dari peta atas tersebut juga boleh, asalkan tidak mengganggu kenampakan dari keseluruhan peta. Jadi fungsinya judul peta ini itu mencerminkan informasi yang sesuai dengan isi peta. Unsur yang kedua adalah skala. Apa yang dimaksud dengan skala? Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jenis skala peta dibagi menjadi dua, yaitu bisa kita lihat ada skala angka atau biasa disebut dengan skala numerik. Jadi maksudnya apa? Skala angka ini adalah perbandingan jarak yang dinyatakan dalam angka. Misalnya, skala sebuah peta adalah 1:500.000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm pada peta sama dengan 500.000 cm di lapangan. Atau kita ganti dengan kilometer, berarti sama dengan 5 km di lapangan. Lalu yang kedua adalah skala garis atau skala grafis. Biasa juga disebut dengan skala batang. Skala garis ini dinyatakan dalam garis lurus yang dibagi menjadi beberapa bagian sama panjang, dan garis tersebut dicantumkan ukuran jarak seperti meter, kilometer, atau feet yang sesungguhnya di lapangan. Unsur yang ketiga adalah orientasi. Pada umumnya, peta mempunyai orientasi arah utara, yang mana orientasi utara tersebut disimbolkan dengan anak panah. Bentuk anak panah tersebut bervariasi bentuknya, sedangkan penempatannya biasanya ada di kolom legenda atau pada ruang kosong di muka peta. Contohnya bisa kita lihat beberapa variasi dari orientasi pada sebuah peta. Contohnya bisa kita lihat dari peta Provinsi Jawa Barat ini terdapat orientasi atau arah mata angin di bagian atas unsur dari skala. Selanjutnya ada unsur simbol peta atau lambang peta. Simbol peta atau lambang peta merupakan gambar-gambar yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk penggunaan simbol ini adalah untuk memudahkan pemakai peta dalam membaca dan memahami isi peta itu sendiri. Terdapat beberapa macam simbol peta, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol warna, simbol area atau luas. Bisa kita baca pada salah satu contoh simbol peta. Kita lihat terdapat kotak berwarna merah. Nah, untuk mengetahui arti tersebut, mari kita lihat pada simbolnya. Simbol petanya arti merah ini, kotak merah ini adalah ibu kota negara. Berikut adalah salah satu contoh unsur dari simbol. Bisa kita lihat dari peta administrasi Provinsi Jawa Barat ini. Ini adalah salah satu simbol yang berbentuk warna. Bisa kita lihat warna hijau menandakan kota Bekasi, warna ungu menandakan kota Bandung, warna pink menandakan kota Cirebon, dan lain-lain. Garis astronomis atau koordinat, yaitu garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur, sehingga mengetahui lokasi suatu tempat dengan tepat serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contohnya, kita tahu suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Legenda atau keterangan. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta.
Pada legenda inilah seseorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Legenda ini biasanya diletakkan di pojok kiri atau kanan bagian bawah suatu peta. Unsur berikutnya adalah inset. Apa yang dimaksud dengan inset? Dalam peta terdapat peta yang berukuran lebih kecil yang berfungsi untuk menjelaskan peta pokok atau menggambarkan daerah yang dianggap penting. Tujuannya memberikan inset adalah sebagai penunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Nah, selanjutnya untuk contoh dari inset sendiri. Bisa kita lihat pada peta administrasi Provinsi Jawa Barat ini, inset terletak di bagian bawah kanan bagian peta. Jadi inset ini terlihat lebih jelas ya bahwa Jawa Barat atau Provinsi Jawa Barat terletak di Kepulauan Jawa. Nah, gunanya inset ini jadi memperlihatkan administrasi Jawa Barat dengan daerah luas yang ada di sekitarnya, yaitu Kepulauan Indonesia. Seperti itu maksud dari inset, agar pembaca mudah memahami bahwa ternyata Provinsi Jawa Barat ini terdapat di Kepulauan Indonesia yang tepatnya berada di Pulau Jawa bagian barat. Salah satu unsur lainnya adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber memberi kepastian kepada pembaca peta bahwa data dan informasi yang disajikan dalam peta tersebut benar-benar absah atau dipercaya dan akurat, dan bukan data fiktif atau hasil rekaan. Lalu tahun pembuatan peta berguna untuk mengetahui bahwa peta itu masih cocok atau tidak untuk digunakan pada masa sekarang atau sudah kadaluarsa karena sudah terlalu lama. Unsur yang terakhir adalah lettering. Jadi apa yang dimaksud dengan lettering? Lettering adalah pengangkaan atau angka dan pemberian tulisan pada sebuah peta untuk memberi penjelasan suatu kenampakan. Tulisan biasanya digunakan untuk menuliskan nama sungai, danau, kota, dan nama-nama lainnya. Angka biasanya digunakan untuk menuliskan angka derajat dan ketinggian suatu tempat. Contoh dari unsur peta lettering ini bisa kita lihat dari peta administrasi Provinsi Jawa Barat. Ada pemberian tulisan pada bagian utara Provinsi Jawa Barat, yaitu Teluk Jakarta. Lalu di bagian selatan tertulis Samudra Hindia. Nah, kedua contoh tulisan ini atau pemberian nama dari teluk dan samudra ini disebut dengan lettering. Demikian materi pada pertemuan kali ini tentang peta. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.